Cara kerja naga ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi ya. Katakan saja Anda membeli 100 Nagaya tadi. Berarti Anda harus transfer 382 dolar ya ke perusahaan, dan Anda purchase, Anda dapat 100 Nagaya. Nah, sekarang kita lihat ya, dana yang sudah masuk ke perusahaan itu dialokasi kemana saja. Yang pertama, dialokasikan ke emas sebesar 50% ya, teman-teman ya. Berarti dari 382 dolar tadi, berarti 50%-nya adalah 191 dolar. Itu jadi emas. Dan emasnya sekali lagi disimpan di the reserve atau the safe house Singapura. Nah, sekarang kita ngomongin yang 50%. Ya, ini ada 50% sisanya. Ya, yang jadi emas sudah tersimpan di the safe house. Sekarang 50%-nya. Yang pertama, teman-teman, 10% itu dialokasikan untuk marketing. Ya, termasuk kalau Anda mau membangun komunitas. Nah, sebenarnya alokasinya itu jelas dari 10% penjualan. Perusahaan sudah sisihkan 10 sampai 12,5% untuk Anda bisa dapatkan bonus referral. Jadi monggo, ini sudah dialokasikan. Anda mau pakai, monggo. Anda mau abaikan, Anda tidak mau ambil, silakan. Ya, jadi Anda katakan aja memutuskan, saya mau jadi investor sejati, tidak mau ngajak orang. Ya silahkan ya. Tapi ingat, perusahaan sudah alokasi 10 sampai 12,5% untuk marketing. Ya, jadi Anda nggak mau ambil, ya nanti kami manajemen yang akan kelola ya. Kami punya strategi marketing juga. Nah, berarti sisa 40% ya, teman-teman ya. Nah, 7,5%, 5 sampai 7,5% itu diambil untuk dana operasional. Ya, jadi nggak besar sebenarnya ya. Jadi kalau mau bicara jujur teman-teman, Nagaya ini sebenarnya mengalokasikan untuk operasionalnya itu kecil sekali, 5 sampai 7,5% saja. Oke, berarti tinggal 32,5% ya. Nah, itu dialokasikan semuanya 32,5% itu ke proyek. Ya, jadi Anda sudah jelas ya alokasinya. Coba Anda hitung, 50% jadi emas, 10 sampai 12,5% itu untuk marketing, 5 sampai 7,5% itu untuk operasional, 32,5% itu untuk proyek. Kalau Anda totalkan sudah itu 100%. Clear. Ya, jadi dari mana ponsinya teman-teman? Saya tanya. Dari mana ponsinya? Kalau Anda tidak mau ambil referralnya, Anda nggak usah bangun jaringan. Ya, dan ingat ya, tadi untuk mendapatkan profit sharing, Anda hanya syaratnya satu, miliki minimal 1 Nagaya. Nah, sekarang kita bicara nih. Anda kan sudah punya 100 Nagaya kan? Oke, kita lihat ya. Dana yang sudah masuk ke proyek. Oke, Anda ikut membiayai proyek secara tidak langsung. Nah, tentu yang kita harapkan apa, teman-teman? Kalau Nagaya menjalankan proyek, yang diharapkan adalah jatah keuntungan kan? Jadi sekarang sudah ada keuntungan nih di bulan Desember. Ya, kita lihat alokasinya. Kita bicara sekarang keuntungan bersih setelah dipotong pajak, operasional dan lain-lain. Keuntungan bersihnya di bulan Desember ini gimana sih alokasinya? Nah, teman-teman, yang pertama keuntungan di bulan Desember itu sebesar 33% dialokasikan untuk nambahin cadangan emas. Ya, jadi ingat ya, tadi hak Anda sebagai holder yang pertama adalah hak atas penambahan jumlah emas. Nah, itu nggak simsalabim, teman-teman. Penambahan jumlah emas itu didapat dari keuntungan proyek, dialokasikan sebesar 33%. Coba Anda perhatikan ya, di transparansi data, di bagian profit loss report, Anda bisa download itu dari Januari 2021 sampai November 2022. Di kotak bagian bawah, itu kan ada GA. Ya, di kotak bagian bawah itu, di setiap laporan, ada GA. Gold Allocation. Ya, alokasi untuk penambahan emas. Nah, itu kan ada nilainya tuh, US dollarnya. Anda coba
cari net profit, kalikan 33%. Apakah sama dengan nilai US dollar yang ada di kolom GA? Tidak. Ya, Anda coba cek. Ya, jadi teman-teman, inilah bentuk transparansi dari Nagaya. Luar biasa, belum pernah ada perusahaan setransparan ini. Ya, jadi ketika kita bicara keuntungan dari proyek, setiap bulannya kalau ada keuntungan, net profitnya, keuntungan bersihnya 33% itu nambahin Mas. Nah, lalu profit sharingnya itu didapat dari mana? Dari sini, teman-teman, keuntungan proyek itu 18% dialokasikan untuk profit sharing. Jadi Anda kalau terima profit sharing, itu dari 18% keuntungan dari proyek. Ya, yang dibagi seperti secara syariah. Ya, kepada Nagaya yang berhak di bulan tersebut. Jadi kalau di bulan Desember ini yang berhak terima adalah 5 juta Nagaya, katakan, atau 4,5 juta lah ya, 4,5 juta Nagaya, maka keuntungan proyek 18% tadi, net profit tadi 18%-nya itu dibagi kepada 4,5 juta Nagaya yang berhak. Nah, ketemu kan, setiap Nagaya itu berhaknya berapa tuh profit sharingnya. Tinggal dikalikan, Anda tadi punya 100 Nagaya, tinggal dikalikan saja. Ya, itulah hak Anda. Nah, kalau di profit loss report tadi, ada kolom di bawah, Anda cari CA, cash allocation. CA, alokasi untuk cash. Ya, itu 18%. Anda cari lagi net profit, kalikan 18%. Anda bandingkan, pasti sama nilainya. Ya, lalu yang ketiga, dari keuntungan itu 40% diambil oleh perusahaan. Untuk apa? Perusahaan ngambil 40%. Ya, untuk pengembangan proyek lah. Anda pikir kalau Nagaya terus besok-besok bisa beli eskavator yang ketiga, eskavator yang keempat, dari mana dananya? Ya dari sini, teman-teman. Ya, dari 40%. Ya, nanti besok-besok kalau diumumkan ada proyek kedua dijalankan, itu bukan hanya dari 32,5% penjualan. Ya, ingat ya, tadi 32,5% dari setiap koin yang terjual itu kan masuk alokasi untuk proyek kan. Ya, jadi bukan hanya dari yang 32,5% penjualan, teman-teman, tapi dari ini ada keuntungan 40% dari keuntungan proyek nih alokasikan untuk perusahaan, itu nambahin ya, untuk nambahin pengembangan atau penambahan proyek-proyek berikutnya. Nah, terakhir 9%. 9% ini untuk royalti, teman-teman. Ya, jadi jelas ya, untuk referral itu dialokasikan dari penjualan koin baru. Ada 10% dana marketing dari penjualan sudah dialokasi. Itu referral. Itu sebabnya Anda cuma terima satu kali kan. Setiap kali ada pembelian di tim Anda, maka Anda terima referral. Tapi kalau mereka nggak beli-beli lagi, ya nggak akan terima lagi referral. Ya, kenapa kok cuma muncul sekali ya? Karena dari penjualan atau pembelian tim Anda. Setiap kali ada pembelian, maka Anda terima referral. Tidak ada pembelian, tidak ada referral. Sesederhana itu. Ya, tapi royalti Anda terima sebagai passive income Anda. Kenapa? Ingat, ada alokasi 9%. 9% ini tercipta setiap bulan. Setiap kali ada profit sharing, maka setiap kali tim Anda terima profit sharing, ya, setiap kali proyek menghasilkan profit dan tim Anda menerima profit sharing di bulan itu, maka Anda juga terima royaltinya. Dari mana alokasinya? Ya ini, 9%-nya. Nah, secara teknis, ya, 9% ini adalah 50% dari 18%. Ayo, Anda yang matematika lumayan jago, Anda pasti akan paham apa yang saya maksud. Ya, royalti itu 9%, ya. Totalnya 9% ya. Nah, ini adalah 50% dari profit sharing yang 18%, ya. Betul ya? 50% dari 18% kan 9% kan?
Nah, itu adalah royalti. Anda bisa bedah sekarang. Royalti itu generasi 1 berapa persen, generasi 2 berapa persen, generasi 3, 4 berapa persen, generasi 5 sampai 10 berapa persen. Totalin aja. Nanti kan ketemu itu 50%. Ya, 50% dari profit sharing. Jadi nggak akan apa namanya over, ya, tidak akan melebihi payoutnya. Seperti itu teman-teman. Ya, nah sekarang pertanyaan dari mana ponsinya? Kalau sudah seperti ini, di mana ponsinya? Oke, semoga hari ini penjelasan tentang apa namanya, ini bisa dikatakan sebenarnya kita bicara soal marketing plan, ya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dengan gambar dan sebagainya, dengan PowerPoint, itu bisa memperjelas. Oke?